Halo, saya Adit Broy, Musik Director yang Trax FM Jakarta dan juga Ketua Asosiasi Musik Director Indonesia. Selamat buat Endang Sukamti, baru aja ngerilis materi baru ya, Salam Indonesia. Dan kerennya juga lagu ini dirilis di radio spesial eksklusif juga dari tanggal 1 sampai 16 Agustus mengenai musisi dan kedekatannya bersama radio. Nah, kalau menurut saya sih kedekatan musisi sama radio itu penting banget. Kenapa? Karena kita bareng-bareng ada di industri musik Indonesia ini. Jadi itu satu background yang sama, satu industri yang sama di mana kita semua ada di sini demi kecintaan kita bareng-bareng. Tentunya untuk apa? Musik Indonesia. Selamat pagi. Kita mau jemput Mas Awe dan teman-teman untuk Selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Makan Mas Erik. Oke, thank you Bang. Foto kayak udah kenal aja. Tahu namanya. Siapa namanya? Nyanyi B. Siapa? Sukamti. Iya, siapa namanya? Ah, mesti kata namanya. Namanya apa? Gua enggak tahu tuh ya. Siapa namanya? Siapa? Siapa sih? Tinggalkan saja semua persoalan, waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Mana kira-kira itu kalau jadi materi stand up jadinya gimana tuh? Ah, Gilang nih jaga. Biasanya gitu kalau komik narik dari kejadian sebenarnya tuh gitu. Jadi bisa biasanya gini nih. Jadi kemarin nih drone gua habis hilang di laut. Karena susah sinyal akhirnya dia hilang. Kehilangan drone itu sama kayak kehilangan pacar misalnya gitu pasti. Apa namanya itu? Apa? Analogi. Jadi karena sinyal susah cara hilang di laut juga. Nyokap gua tuh terapis akupuntur. Nggak enaknya punya nyokap, nah itu kan itu sama kayak nah itu kayak analogi. Itu jurusnya komik, pasti nonton komik pasti begitu. Analogi handphone lah. Oh, tapi kan lu nggak ngomong itu sama kayak gitu kan, nggak ngomong kayak gitu kan? Nah, tapi nggak kayak gitu cara. Nah, yang ada lo ngomong kayak itu sama kayak gitu apa? Apa ya? Gue kayaknya nggak ada deh. Sama-sama ini mungkin suka sama motor. Gue harus inget dulu apa ya? Motor itu sama kayak pacar kita. Nah, Saya fokus dulu. Tiap hari harus dirawat, dimandiin, dilus-lus. oh pacar dimandiin tiap hari ya? Oh iya dong, biar bersih. Soalnya tiap malam gua naikin. Gitu kan? Maksudnya gitu ya? Iya, maksudnya gitu. Wih, stand up Sukamti. Bahaya ini. Bahaya kalau gini caranya gue siap-siap ngeband nih. Tinggalkan saja semua persoalan, waktu kita sejenak untuk membebaskan. Kalau profesimu tuh apa selain jadi komik? Banyak tukang cukur, bisa chef juga saya. DJ juga lagi les bang sekarang. Mencoba kematian juga bareng saya. Udah lagi bikin video-video kayak Jackass gitu bang. Sebenarnya paling YouTuber di antara anak-anak saya sih bang. Subscribe kita udah berapa? Subscribe udah 1.500 bro. Enggak, yang di channel satu lagi. Mati penasaran. Itu udah terkenal, nggak usah di. Itu ya bisa digeneralisir karena karakter orang kan juga beda-beda. Ada yang mungkin observasi, ada yang observasi itu dalam arti memang terjun langsung. Ada yang cuma menganalisa, membayangkan, atau ngutak-atik. Kadang-kadang ada intinya kan cuma bermain analogi, bermain imajinasi dan ya itu yang pasti teman-teman berbeda cara dan bahkan teori itu kan nggak ada yang baku menurut saya gitu. Sudah sampai. Komika gitu ada yang kayak di band nggak sih? Star Syndrome gitu. Oh banyak mas. Oh ini kok kita gosipin banyak Star Syndrome. Oh, ada ya sama aja? Oh banyak. Ada mas. Di dunia stand up comedy itu ada stucknya juga karena kalau terlalu gede namanya kadang-kadang manggungnya sering terus direkam di YouTube, ada yang upload, lah materinya jadi basi, akhirnya dia nggak berani manggung lagi. Jadi job kenceng tapi ditolak semua karena nggak ada materi baru. Ketakutannya kalau materinya dibawain lagi sudah basi, gitu ya Pak ya? Iya, karena suka banyak yang komplain. Untuk beberapa orang suka banyak yang komplain. Jadi kayak dia nonton terus pas udah ini udah pernah dia pas turun akan ngomong, Mas itu udah semua saya nonton di YouTube gitu. Capek juga ya kalau orang bikin materi terus itu. Iya.
Tapi ya bagaimanapun itu kan tuntutan kerjaan, Pak. Ya, makanya peraturannya kan seringnya kalau ada beberapa acara off-air jangan direkam gitu. Sebenarnya Saking seringnya aku nonton YouTube-nya Mas Erik, Das, terus Endang Sukamti, dan ruangan ini tuh selalu menjadi set yang paling sering terlihat di gambar. Ini pertama kalinya aku datang tapi langsung nyaman, kayak udah pernah gitu sebelumnya. Berarti nggak perlu tak kenalin dulu apa ya? Gak pernah, aku udah tahu langsung. Loh, mbak cantik yang baru masuk mana ya? Udah pulang. Oh, udah pulang. Aduh. Manusia yang harus saya ucapkan terima kasih karena anda spirit buat saya. Kadang 2 pirit, kadang 3 pirit. Kalau spirit cuma 1, waduh. Ada satu ruangan yang dia belum tahu. Karena ini baru banget dibangun, baru kemarin. Iya ya, baru bongkar-bongkar ya. Iya, aduh anjingnya. Jangan keluar. Nih nanti bersihin semua di plester buat ruangan Das University generasi kompositor. Kompositor. Siapa namanya? Komika yang rambutnya ikal itu, keriting kacamata. Mas Awe. Mas Gilang. Dia termasuk. Dia sama Bang Abdur itu orang-orang pertama yang beli kaos Das. Waktu Das kita jual sebagai tanda terima kasih buat teman-teman yang donasi ya. Dua beliau itu yang salah satunya orang-orang pertama yang membantu kita. Terima kasih, Mas. Awalnya aku kira Das episode hari ini akan sharing tentang bagaimana caranya membuat beat yang keren, bagaimana caranya menjadi seorang komika. Dan awalnya juga aku kira Das akan membahas tentang industri stand up comedy atau profesi menjadi seorang komika, karena ini profesi yang baru di Indonesia. Mungkin bisa dikatakan 6 tahun terakhir ini baru dikenal orang-orang Indonesia gitu. Dan mulai merebak gitu, dimana profesi ini juga baru diuji karena belum ada sampai sekarang ini orang yang benar-benar hidup sebagai komika. Rata-rata ada yang main film, ada yang nulis skrip, ada yang jadi YouTuber banyak banget, ada juga yang pengen bikin film dan dia nggak tanggung-tanggung dia bikin film loh dan bikin pemutaran sendiri. Itu artinya profesi ini juga masih diuji secara industri, entah ini sebagai batu loncatan aja ataupun tidak. Yang jelas itu positif dan doaku semoga profesi ini benar-benar bisa menjadi harapan atau peluang banyak anak-anak muda. Akan tetapi setelah Mas Iwan datang, aku tuh kaget sebenarnya. Baru tahu karena Das University itu dari dulu secara keuangan, secara manajemen itu dipegang Mas Iwan dan anak-anak Das University. Aku baru tahu teman-teman bahwa pertama kali orang yang mendonasikan untuk Das University itu adalah Mas Gilang dan Mas Abdur. Aku minta maaf karena Mas Gilang ini sebenarnya teman diving juga, ikut Das Dive Squad dan aku sering banget ketemu ngobrol, tapi baru tahu ternyata kamu orang yang pertama kali mensupportku untuk membuat Das University. Saya ucapkan terima kasih Mas Gilang. Mas Abdur juga aku kaget banget, pantesan kemarin kamu hafal Baragoku, istriku lagi hamil. Aku tuh kadang tidak peka sampai segitunya. Dari hati yang paling dalam aku ucapkan terima kasih untuk Mas Gilang dan Mas Abdur untuk membantu Das University. Dan mungkin bisa jadi sekarang ini banyak komika nonton Das ya, pasti dari kalian juga. Ayolah kita bikin anak baru. Ya, itu karena Mas Erik juga kan pas lagi hamil gitu. Terus Goku cari Gohan, ada nggak artinya? Ternyata di bahasa Turki itu raja. Ya udah jadi ya Gohan. Jadi ada Gohan gitu artinya raja. Ya udah biar sama. Menularkan virus-virus Das kemana-mana. Terima kasih juga Mas Awe, terima kasih untuk teman-temanku stand up comedy Indonesia semuanya. Terima kasih. Sudah tinggalkan saja semua persoalan, waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan. Memang benar Miman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Kecil yang berlari bertelanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiran.